us. Why did I lie? Hai guys, episode dimulai yang memperlihatkan Plankton dan Karen sedang berada di kamar mandi. Saat itu Plankton mulai mempersiapkan segalanya hanya untuk Karen. Yang dengan hal tersebut terbukti hal itu bisa membuat hubungan mereka menjadi romantis. Plankton mulai memandikan Karen dengan lumpur serta memijatnya. Kemudian saat mereka akan bercumbu mesra secara tiba-tiba saja nenek Plankton menelponnya, yang mana si nenek Plankton sempat tidak mengenali wajahnya karena menggunakan rambut wig. Plankton pun sedikit marah karena sang nenek masih saja menghubunginya lewat Karen. Alhasil Plankton langsung menyuruhnya pergi, namun sang nenek memerintahkan Plankton agar besok pagi ke rumahnya jam 8 pagi. Tujuannya hanya untuk menagih janji Plankton yang pernah mengatakan jika umurnya sudah mencapai 90 tahun, dia akan memberikan restoran Tuan Crab untuknya. Sedangkan besok itu adalah hari ulang tahunnya serta akan berkunjung ke restoran milik Tuan Crab. Mendengar hal itu terpaksalah si Plankton mulai menggunakan rencana liciknya dengan menipu sang nenek bahwa restoran tersebut memanglah miliknya. Tentunya hal itu membuat hati sang nenek menjadi senang. Setelah panggilan ditutup, Karen langsung menampar Plankton karena sang nenek sudah mengganggu masa romantisnya. Karen yang masih kesal akhirnya membiarkan Plankton pergi dengan cara ditendang sampai keluar. Setelahnya, Plankton pun menjadi bingung hingga mengeluarkan isi otaknya bagaimana caranya dia mengatasi masalah ini. Hingga ia telah mendapatkan sebuah ide setelah melihat SpongeBob yang sedang menarik para pelanggan di luar untuk mampir di restoran. SpongeBob pun mulai bergaya mempontang-pantingkan papan itu ke sana kemari, berharap ada para pelanggannya yang mampir. Hingga papan itu justru malah mengenai kepalanya. Gak berselang lama dari itu datanglah Plankton dengan wajah sedih, yang mana ia pun langsung segera menjelaskan segala permasalahannya kepada SpongeBob. Pada intinya dia meminta bantuan kepada Tuan Crab untuk berpura-pura menipu neneknya bahwa restoran Krabby Patty itu miliknya, dikarenakan sang nenek akan berulang tahun pada besok pagi. SpongeBob yang mendengarnya nggak bisa janji, namun Tuan Crab telah mendengarkan perbincangan mereka. Setelah beberapa waktu Plankton menjelaskan keadaannya, Tuan Crab tetap saja tak begitu percaya kepada Plankton. Karena dia ingat Plankton selalu mengincar resep Krabby Patty miliknya. Hingga Plankton langsung menangis terseduh-seduh untuk meminta pertolongannya. Awalnya Tuan Crab enggan membantu. Namun karena dia juga memiliki seorang nenek, akhirnya ia pun mau menurutinya. Keesokan hari sebelum nenek Plankton datang, Tuan Crab terlebih dahulu menyimpan resep rahasia Krabby Patty. Bahkan dia sudah mengumpulkan seluruh karyawannya untuk menjalankan rencana. Untuk memulainya, Tuan Crab merombak seluruh barang-barang yang ada di dalam restoran ini, bahkan dia menggantikan simbol-simbol Plankton agar bisa terlihat jelas bahwasanya ini adalah punya Plankton. Di luar pun sama saja sudah dimodifikasi sedemikian rupa, yang gak lama setelah itu akhirnya nenek Plankton pun telah tiba di lokasi. Mereka berdua langsung menyambut kedatangannya. Yang sialnya Karen pun pada saat itu tidak dianggap oleh si nenek tua itu, sehingga membuat Karen marah dan meninggalkannya. Mereka pun kemudian masuk ke dalam, meski pintu masuk kecil namun di dalamnya sangatlah luas. Plankton mempersembahkan restoran ini untuk kado ulang tahunnya. Kemudian dia langsung memperkenalkan kedua anak buahnya yaitu SpongeBob dan Tuan Crab jika mereka berdua adalah anak buahnya. Tentunya hal itu membuat si nenek tua itu sangat senang memiliki cucu sepertinya yang telah menguasai restoran besar. Plankton kemudian langsung memarahi mereka berdua untuk segera pergi bekerja, yang hal itu menyebabkan SpongeBob grogi. Sementara itu, Plankton menyuruh Tuan Crab untuk membersihkan di beberapa bagian yang dengan ngawurnya ia berlagak tidak sopan kepada Tuan Crab. Ia menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan harga dirinya. Untung saja Tuan Crab berhasil menahan amarah sehingga tidak membocorkan rahasia Plankton yang sudah membohongi neneknya. Di sisi lain terlihat Squidward yang sedang tertidur. Kemudian Plankton langsung membangunkan serta memarahinya untuk segera pergi bekerja.
Si nenek tua yang melihat Squidward mulai merasa kepincut dengan wajah ketampanan, ia pun langsung menggodanya yang membuat Squidward langsung merasa sangat jijik. Namun aksi penolakannya langsung dicegah oleh Plankton dan juga Tuan Crab. Alhasil terpaksalah Squidward menuruti keinginan mereka karena jika tidak dituruti maka dia akan dipecat. Si nenek tua itu langsung diangkat naik ke kepalanya. Tanpa malu si nenek penyot langsung menciumnya. Kemudian langsung mengajak Squidward pergi ke dapur. Sebelum Krabby Patty itu dicicipi oleh sang nenek, terlebih dahulu si nenek menggunakan gigi palsu. Namun sayangnya terjatuh ke penggorengan hingga meleleh. Squidward akhirnya dengan itu dipaksa untuk mengunyah Krabby Patty yang dibantu oleh SpongeBob dan juga Tuan Crab. Setelah Krabby Patty itu sudah lebih lembut, si nenek tua itu langsung memakan Krabby Patty bekas mulut Squidward, sehingga membuat mereka sangat jijik saat melihat aksi tersebut. Sedangkan si nenek itu tetap menikmatinya, bahkan ia memuja si Plankton karena telah berhasil menciptakan makanan tersebut. Singkat waktu setelah Plankton banyak mendapatkan pujian dari sang nenek, akhirnya ia pun pulang namun hanya sebentar lagi karena ternyata si nenek tua itu masih mengingat jika Plankton pernah berjanji akan berfoto dengan resep Krabby Patty. Sehingga ia pun langsung memohon kepada Tuan Crab karena kasihan ia pun langsung menurutinya. Namun ketika mereka sedang bersuah foto, justru si nenek tua itu langsung mencuri resep Krabby Patty tersebut menggunakan roket yang sebelumnya sudah dipasang. Hal itu membuat Tuan Crab dan karyawannya pada panik. Plankton berkata jika ia tidak terlibat dengan pencurian resep ini. Namun karena melihat adanya kesempatan, akhirnya ia pun langsung mengikuti jejak neneknya agar mereka bisa menguasai dunia. Namun sayangnya si nenek tua itu lebih memilih untuk mencuri seorang diri ketimbang dengan Plankton. Disinilah Plankton pun merasa sedikit menyesal karena kebaikan Tuan Crab malah disalahgunakan. Sebaliknya juga Tuan Crab dan SpongeBob merasa telah ditipu dan dibohongi oleh Plankton yang masih saja berbohong. Padahal mereka berniat baik untuk membantu dirinya. Singkat waktu si nenek tua itu telah sampai ke rumah. Ia pun sempat berangan-angan akan menguasai Krabby Patty dengan Squidward yang menjadi kekasihnya. Namun semua hal itu hanya mimpi belaka hingga membuatnya tertidur pulas. Sedangkan Tuan Crab dan yang lain langsung mengambil resep tersebut dengan diganti botol lain. Film pun ditutup dengan si Plankton yang mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-90. Yang kemudian film pun berakhir guys. Oh, come now, Mr. Squidward. Very high-class guests waiting for very high... Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan Tuan Crab bersama dengan Squidward yang sedang menghadiri acara ulang tahun Billy. Di mana Tuan Crab yang melihat peluang itu langsung membuka cabang restoran agar bisa meraih cuan lebih banyak lagi. Dan ketika ada si bocil, Squidward langsung melemparkan Krabby Patty ke mulut, yang kemudian Tuan Crab langsung menyuruh Squidward untuk segera pergi menjual makanan kepada anak-anak yang sedang bermain. Di sini Squidward pun merasa jijik saat melihat anak itu bagaikan para kuman yang kotor. Squidward yang terpaksa akhirnya segera datang menghampiri salah satu anak tersebut hingga Squidward dibuat geram tatkala si bocil itu memegang Krabby Patty. Alhasil bocil itu malah menyemburkan cairan berwarna hijau ke wajahnya. Squidward berteriak histeris ditambah ia harus menghadapi para bocil yang langsung mengambil dagangannya. Di sisi yang lain terlihat si Patrick yang telah menjadi badut penghibur. Namun pada saat anak-anak itu menangis, Patrick langsung ketakutan dan naik ke atas pohon. Tuan Crab yang tahu langsung segera menggoyangkan pohon itu hingga membuat si Patrick terjatuh. Para bocil meminta balon bentuknya binatang, namun justru si Patrick malah ngebuat balon yang tidak berbentuk. Bocil yang memegang balon itu pun akhirnya terbawa terbang. Tuan Crab ikut-ikutan menghibur anak-anak itu. Namun bocil itu sengaja memukul tubuh Tuan Crab hingga membuat uang recehnya berserakan.
Tuan Crab sempat marah, namun para bocil mengajak teman-temannya untuk menangkap Tuan Crab, yang tentunya hal itu membuat Tuan Crab ketakutan dan berlari kabur. Kenakalan anak-anak semakin menjadi-jadi, bahkan terlihat saat itu SpongeBob yang sedang menghibur pun harus menjadi korban. Pasalnya salah satu bocil malah memakai aksesoris serba berbahan tajam, sehingga tubuh SpongeBob pun meledak ketika ia masuk ke dalam wahana yang dibuatnya. Lalu saat mereka berkumpul langsung meminta izin kepada Tuan Crab untuk segera pergi dari tempat ini. Karena semua anak-anak sudah semakin sangat berbahaya tak terkendali. Mereka pun akhirnya segera pergi dari sana. Namun sebelum itu terjadi, salah satu perempuan kaya raya, sebut saja miliarder, yang bertanya kepada Tuan Crab, apakah mereka orang dari juru masak kelas atas yang telah disewanya, yang tak lain untuk sebuah pesta mewah tersebut. Tuan Crab kemudian yang melihat peluang itu pun langsung berbohong bahwasanya memang mereka adalah juru masaknya. Kemudian SpongeBob langsung mengatakan bukan, akan tetapi Tuan Crab terus memaksanya dengan berbohong. Nyonya itu pun menunjukkan rumah istananya yang begitu besar, kemudian bertanya kemana baju seragamnya. Seketika itu Tuan Crab langsung memiliki sebuah ide dengan menyemprotkan tinta milik Squidward dijadikan seragam. Tuan Crab kemudian meminta pembayaran catering kelas atas kepada nyonya itu, kemudian ia pun langsung segera memberikan cek dengan jumlah yang cukup besar hingga membuat Tuan Crab sangat senang. SpongeBob yang dasarnya jujur berusaha menyadarkan Tuan Crab jika catering mereka bukanlah catering kelas atas. Namun Tuan Crab dengan cerdas memanfaatkan situasi, yang mana ia mulai memerintahkan mereka bertiga untuk mengurus anak-anak itu kembali. Tentunya mereka pun gak mau karena para bocil itu sangat brutal. Terpaksa mereka pun mengikuti Tuan Crab. Saat mereka semua sudah berada di dalam, Tuan Crab segera memerintahkan SpongeBob untuk mencari menu istimewa yang pantas untuk dihidangkan kepada para tamu. Setelah SpongeBob pergi, Billy pun datang yang langsung meminta kue ulang tahunnya. Justru akan hal itu Tuan Crab tetap tidak bisa memberikan kue tersebut, malahan ia langsung membuang si bocil itu keluar lewat pintu belakang. Tuan Crab jadi lega sudah tidak ada lagi pengganggu, namun nyatanya si Billy tetap saja datang dan meminta kue ulang tahunnya. Tuan Crab yang panik langsung segera pergi dari tempat itu. Ia pun bertemu SpongeBob yang sudah berhasil menciptakan menu baru, yaitu Krabby Patty dengan tampilan yang berbeda, di atasnya dicampuri batu permata. Si Patrick kemudian langsung menyajikan makanan tersebut. Tuan Crab pun sempat marah dikarenakan ia telah menggunakan batu permata itu milik orang lain. Tentunya SpongeBob langsung meminta maaf karena dia hanya mengikuti perintah saja. Tuan Crab yang licik kemudian memanfaatkan SpongeBob untuk mengatakan di mana ia telah mengambil batu permata dan perhiasan itu. Tentunya SpongeBob pun langsung menjelaskan di mana ia bisa menemukan permata itu. Tuan Crab kemudian pergi dari sana karena penjelasannya cukup rumit. Dengan makanan yang telah dihidangkan, para bangsawan sangat suka dengan hidangan itu. Pasalnya makanan itu bisa memberikan batu permata pada gigi mereka. Ketika si Patrick mulai mencicipi, ia pun merasa makanan tersebut sangatlah lezat. Saking enaknya si Patrick tidak bisa membiarkan siapapun memakan makanan itu kembali. Di tempat lain terlihat Squidward yang sedang berada di ruang makan, yang mana ketika ia melihat rombongan pemain musik, ia pun sempat melihat trompet klarinetnya di sana. Squidward yang ingin tampil di atas panggung kemudian menculik salah satu pemain musik itu, lalu ia langsung menggantikan posisi. Namun sayangnya grup musik itu justru malah menghindar, tentunya Squidward yang terlalu pede selalu mendekatinya. Bahkan saking keselnya grup musik itu berlari ke sana kemari. Tuan Crab masih bingung mencari tempat di mana SpongeBob yang sudah mengambil batu permata, hingga si Billy datang yang langsung mengancam Tuan Crab jika tidak diberi kue ulang tahun, maka ia akan menyalakan semua kembang api yang dibawa. Tuan Crab yang panik langsung mengambil kembang api itu karena sangatlah berbahaya di tempat mewah tersebut. Mendengar nasihat itu, Billy pun sempat merasa bahwa Tuan Crab peduli dengan keselamatannya. Billy yang langsung terharu langsung memeluk Tuan Crab yang langsung meleleh setelah dipeluk olehnya.
Namun Tuan Krabs segera memasukkan Billy ke suatu tempat dikarenakan Nyonya Mildred telah menegur Tuan Krabs karena dalam pelayanan makanan sangatlah buruk. Alhasil Tuan Krabs pun langsung segera bergegas pergi untuk menemukan batu permata tersebut. Sedangkan SpongeBob di sisi lain langsung segera pergi menghentikan si Patrick yang sudah kesurupan memangsa makanan para tamu. Ia pun langsung merebutnya hingga terlempar masuk ke dalam klarinet. Squidward yang meniup tak sengaja makanan itu mengenai para tamu, sehingga mereka pun langsung segera mengadakan perang makanan. Nyonya Mildred yang melihatnya merasa pesta ini sangatlah buruk, terjadi kekacauan di mana-mana, yang akhirnya Tuan Krabs telah sampai di tempat tujuan. Yang sontak saja ia pun langsung segera masuk ke dalam. Saat itu Tuan Krabs melihat kasur yang sangat tinggi terbuat dari air. Hingga ia terkejut saat si Billy mengagetkannya. Tuan Krabs pun dipanggil ayah olehnya yang membuat Tuan Krabs marah. Ia pun langsung naik ke atas untuk menangkapnya hingga membuat tempat tidur tersebut meledak. Saat berada di ruangan masih saja terjadi kekacauan hingga makanan itu sempat mengenai wajah Nyonya Mildred. Ya, yang kesal akhirnya mulai membalas melemparnya. Tuan Krabs lari terbirit-birit saat air mulai membanjiri ruangan itu. Air tersebut mulai menyapu bersih orang-orang yang berada di sana. Yang sontak saja Tuan Krabs yang berlari terpleset hingga sumbu petasan itu mengenai lilin di atas. Akhirnya Tuan Krabs terbawa terbang oleh petasan roket tersebut. Akibat air yang meluas membuat rumah Nyonya orang kaya itu rusak parah. Tuan Krabs mengetahui jika ceknya dibuat selancar oleh Billy, SpongeBob mulai membentuk tubuhnya untuk melindungi Nyonya Mildred dari banjir yang terus mengalir ke seluruh kota. Yang dengan itu kemudian film pun berakhir guys.